Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Kusuma Tias dari Manajer Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sendiri terdiri dari Nabila Sawa Azma, Rifki Muhammad, saya sendiri Siwi Kusuma Tias, Suci Fadilah, dan Wayan Reksi Astawa. Saya akan menjelaskan tentang standar mutu keuangan dan perkembangan konsep kualitas mutu. Yang pertama, standar mutu keuangan. Dalam Departemen Keuangan, fungsi dari Departemen Keuangan adalah yang pertama, planning. Planning di sini adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Yang ketiga, controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting terakhir adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisis rasional. Ruang lingkup Departemen Keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa lingkup. Yang pertama, keputusan investasi yang mencakup investasi pada aset tetap dan investasi pada aset lancar yang disebut keputusan modal kerja. Yang kedua, keputusan finansial. Ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, tergantung pada keputusan mengenai jenis sumber pendanaannya. Periode pembiayaan, biaya dan imbal hasil. Yang ketiga, keputusan dividen. Seorang manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan distribusi laba bersih kepada dua bagian, yakni kepada pemegang saham dan retain profit atau laba yang ditahan. Materi minggu kedua yaitu tentang perkembangan konsep kualitas mutu. Kemudian terdapat kualitas laporan keuangan. Yang pertama, karakteristik yang tercantum dalam SFAC nomor 2, yaitu 1. Relevan, 2. Reliability atau keandalan, 3. Daya banding dan konsistensi, 4. Pertimbangan cost dan benefit, 5. Materialistis karakteristik. Kemudian terdapat alasan dibuat laporan keuangan. Yang pertama, internal, yaitu alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yang kedua, eksternal, yaitu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit atau laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan aliran kas. Yang keempat, laporan realisasi anggaran. Dan yang kelima, laporan perusahaan aktiva atau ekuitas. Kemudian terdapat unsur-unsur penilaian kualitas. Yang pertama, harga yang terjangkau. Jika ada dua produk yang sama dari sisi kualitas, maka produk dengan harga lebih rendahlah yang akan lebih menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Dalam hal ini, merek atau gengsi sudah merupakan unsur dalam konsep kualitas. Yang kedua, dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa yang ditawarkan juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. Yang ketiga, peningkatan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, walaupun kualitas tetap menjadi yang terutama. Yang keempat, reputasi perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapat predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Karena nilai lebih itulah maka perusahaan atau organisasi tersebut dipercaya masyarakat. Selanjutnya ada perbaikan kontinu dalam Departemen Keuangan. Di dalam perbaikan kontinu terdapat total quality management, yaitu tujuan perusahaan untuk meningkatkan manajemen kinerja yang sangat penting. Selain dapat meningkatkan prestasi kinerja karyawan, baik secara individu maupun tim, karena karyawan diberikan kesempatan untuk menunjukkan aktualitas diri mereka. Juga dapat secara langsung mendorong kinerja sumber daya manusia, sehingga produktivitas kerja akan turut meningkat. 5 langkah meningkatkan efektivitas tim kerja bagian keuangan.
Yang pertama, mengembangkan kebijakan komunikasi terbuka pada Departemen Keuangan. Lalu ada mengadakan pertemuan rutin. Yang ketiga, mengetahui gaya kerja dan kepribadian setiap anggota tim. Yang keempat, mengizinkan setiap anggota untuk ikut berpartisipasi. Yang kelima, memperhatikan kinerja anggota tim. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi per bulan bagi anggota tim agar terciptanya kinerja yang efektif. Lalu selanjutnya ada perbaikan kontinu interpersonal dalam kerjasama tim yang dapat dilakukan dengan membentuk komunikasi yang baik serta harmonis dalam tim atau organisasi, serta saling memotivasi dan saling bertukar pendapat agar suatu tim tersebut dapat terorganisir dan mendapatkan hasil yang terbaik. Apalagi dalam Departemen Keuangan sangat membutuhkan komunikasi yang baik di dalamnya sehingga tidak menyebabkan terjadinya kehilangan dana perusahaan atau sebagainya. Komunikasi yang baik dapat dibangun dari kerjasama yang baik dalam suatu perusahaan agar terciptanya perusahaan atau departemen yang tepat dan baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Efektivitas manajerial. Perbaikan kontinu pengembangan personal dan profesional yang departemen bekerja dengan teliti dan efektif, menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya, menyadari kesalahan diri sendiri dan mengevaluasinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, memotivasi diri sendiri maupun anggota, profesional dalam bekerja, tidak membawa masalah pribadi di lingkungan pekerjaan, jujur, disiplin, dan sopan santun. Hal-hal yang dapat mengatasi masalah untuk perbaikan kontinu kerja sama tim. Saling percaya antara anggota, menghargai pendapat antara anggota. Jika terjadi masalah, usahakan tetap tenang dan mencari tahu akar permasalahan yang terjadi serta menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat. Terbuka dengan masalah yang ada antara anggota, saling membantu menyelesaikan permasalahan antara anggota, mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, melakukan evaluasi diri jika melakukan kesalahan dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, menjaga kekompakan dan kebersamaan tim. Partisipasi total dalam organisasi. Peran dalam melakukan partisipasi total dalam organisasi kelompok atau departemen, memahami visi dan misi pemimpin atau direktur, bekerja sesuai job description, berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan maupun departemen, saling memahami dan menghargai satu sama lain. Terdapat 8 peran kepemimpinan dalam pelaksanaan manajemen mutu. Yang pertama, menentukan atau membuat visi misi sesuai tujuan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan terarah. Yang kedua, membuat perencanaan terkait departemen yang ada. Setiap departemen dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan khusus untuk setiap departemen yang ada dalam perusahaan agar dapat meningkatkan keahlian yang dimiliki anggota perusahaan. Yang keempat, membagi tugas sesuai dengan keahlian anggota agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Hal ini sangat membantu dalam efisiensi waktu. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dengan cara membuat jadwal kerja yang sesuai agar para anggota dapat terbiasa dengan hal seperti itu. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan cara menyediakan keperluan kerja para anggota agar anggota perusahaan dapat bekerja dengan baik. Hal ini juga dapat berdampak bagi perusahaan. Yang ketujuh, mengelola struktur organisasi dengan baik dan benar dengan begitu memudahkan setiap anggota dalam melaksanakan job description-nya dengan benar. Yang kedelapan, memberikan semangat dan memastikan agar anggota dapat bekerja semangat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke minggu ke-6. Saya Nabila Salwa Azma ingin menjelaskan tentang tanggung jawab dan komitmen total. Baik, untuk tanggung jawab dan komitmen total sendiri memiliki fungsi mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan, kekayaan organisasi, dan juga mempertanggungjawabkan kepada ketua. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi.
bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi untuk menjadikan kebijakan organisasi. Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan juga rapat-rapat lainnya. Selanjutnya yaitu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Selanjutnya menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk memastikan dan menjamin tidak adanya kebocoran terkait penggunaan keuangan, karena keuangan sendiri merupakan tempat yang sangat riskan, bagian yang sangat riskan. Selanjutnya yaitu memberi pertanggungjawaban dalam tiap kegiatan yang terkait finansial perusahaan. Nah, selanjutnya lagi ada mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien, memberikan layanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk jasa-jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Beradaptasi dengan perubahan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Menggunakan pendekatan ilmiah dan juga inovatif. Melakukan perbaikan berkelanjutan, diklat pengembangan kreatif, kolaborasi, dan juga BM. Kepuasan pelanggan merupakan sarana kompetisi. Kepuasan pelanggan juga merupakan promosi terbaik. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting, serta kepuasan pelanggan merupakan menjamin pertumbuhan perkembangan perusahaan. Yang tadi saya jelaskan merupakan tanggung jawab dan komitmen total. Sekian presentasi saya untuk di minggu ke-6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.